Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Begitu juga tiap-tiap dosa atau kemaksiatan pasti ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya adalah taubat. Oleh karena itu, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk panjang lebarnya di dalam masalah penjelasan dan tips atau tata cara untuk bertaubat di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini akan dijelaskan dengan panjang lebar. Oleh karena itu, silakan Anda mengikuti di dalam pembelajaran ini. Sebelumnya, kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan alif hajar kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Perlu Anda ketahui, ini adalah merupakan episode yang ke-11 pembelajaran kita kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karangan Al-Imam Nawawi Damaskus. Dan adapun kitab yang kita baca di sini adalah syarah daripada Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin yaitu karangan Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi. Halamannya halaman 78. Kalau Anda ingin mengikuti, buka saja dalam syarah Riyadhus Shalihin, yakni Dalilul Falihin, halaman 78, masalah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'umumihi wa umumina fid dharain amin. Babut taubati ay haza babut taubati. Kita baca babu itu menjadi khabar mubtada mahdzuf, takdirannya haza. Diperkirakan sebelum kalimat babu itu ada haza. Jadi babu taubati ay haza babu taubati. Boleh kita baca baba, kita takdirkan sebelumnya itu ada qara'tul babat taubati. Nah, jadi baba itu menjadi maf'ul bih daripada amilnya yang duluan, fi'il dan fa'il qara'tu. Boleh kita baca babi taubati. Kita perkirakan sebelum kalimat babit itu ada huruf jar, huruf hapat di situ. Nah, misalnya pi, qara'tu fi babit taubati, membaca oleh aku, atau akra'u fi babit taubati, aku membaca fi babit taubati pada bab taubat. Boleh akra'u fi'il fa'il, akra fi'il fa'ilnya adalah ana, fi huruf jar, babit menjadi jurur majrur, babi mudaf atau bati mudaf ilaih. Boleh. Babu taubati ay haza babu taubati, bermula ini suatu bab pada menerangkan masalah taubat. Qalal ulama'u, telah berkata ulama, at-taubatu wajibatun, bermula taubat itu adalah hukumnya wajib.
Jadi bertobat itu hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Bertobat itu hukumnya wajib min kulli zambin, min kulli zambin, dari tiap-tiap dosa. Dosa-dosa apa saja wajib ditaubati. Di dalam kitab Dalil Palihin, di syarahnya kita bacakan, wa wujubuha mujma'un alaih. Wajibnya bertaubat itu diijmakan, disepakati oleh para ulama. Itu sudah sepakat para ulama bahwasanya bertaubat itu hukumnya wajib. La farqa bainas saghairi wal kabairi. Tidak ada perbedaan antara kemaksiatan atau dosa yang berhubungan dengan dosa kecil, wal kabairi, dan kemaksiatan atau yang berhubungan dengan dosa besar. Sama, dosa besar wajib ditaubati, dosa kecil wajib ditaubati. Az-zahirati wal batinati. Baik kemaksiatan itu kemaksiatan yang zahir atau kemaksiatan yang batin. Kemaksiatan zahir, kemaksiatan yang berhubungan dengan mata, kemaksiatan yang berhubungan dengan telinga, kemaksiatan yang berhubungan dengan mulut, kemaksiatan yang berhubungan dengan tangan, kemaksiatan yang berhubungan dengan parut, kemaksiatan yang berhubungan dengan kemaluan, kemaksiatan yang berhubungan dengan kaki. Itu kemaksiatan yang berhubungan dengan anggota zahir yang disebut dengan maksiat zahir. Begitu juga wajib ditaubati kemaksiatan yang berhubungan dengan hati, yang dimaksud dengan kemaksiatan batinah, kemaksiatan batin. Kal hikdi wal hasadi. Kal hikdi seperti sangkal, menggerutu, hati sangkal. Hati sangkal itu termasuk kemaksiat. Sangkal, hati dungkul, itu termasuk maksiat. Karena sangkal, dungkul, hati kecewa itu melahirkan dendam. Nah, jadi anak buahnya dendam tadi, sangkal, kecewa, rasa dungkul, sari, marah, itu termasuk al-hikdu semuanya, termasuk kemaksiatan batin itu, yang wajib ditaubati. Marah itu berasal dari kecewa, sarik itu berasal dari kecewa, dari sangkal, dan rasa kada nyaman. Rasa kada nyaman, merasa rasa kada nyaman itu maksiat, termasuk maksiat di dalam hati, wajib ditaubati. Kada nyaman lalu sarik, menimbulkan marah. Nah, itu termasuk adalah maksiat batin, wajib ditaubati juga. Maksudnya marah di sini adalah marah yang tidak dibenarkan oleh agama. Marah yang dibenarkan agama itu adalah marah kita melihat kemaksiatan, marah melihat kemungkaran, hati kita marah. Itu marah yang dibenarkan. Marah yang tidak dibenarkan itu adalah marah yang tidak beralasan untuk yang berhubungan dengan agama.
Ada orang yang menghina syariat Islam, hati kita marah, boleh. Ada orang yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad, kita marah, boleh. Itu namanya marah yang beralasan, tidak termasuk maksiat batin. Wal hasadi, dan hasad, dengki, melihat orang mempunyai kelebihan rizki, harta dan lain-lainnya, dengki kita melihatnya. Ini adalah kerusakan batin, wajib ditaubati. Apalagi yang wajib ditaubati? Piros-piros yang berhubungan dengan batin, di antaranya kibir, bersifat sombong, merasa lebih dari orang lain, rasa lebih terhormat, lebih mulia, lebih kuasa, lebih banyak memiliki harta, merasa lebih daripada orang lain. Ini sifat kibir, merasa lebih jantan dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih alim. Ini adalah termasuk sifat kibir, sifat-sifat yang wajib ditaubati. Ini merupakan virus. Ada lagi sifat ria di dalam hati, suka pamer, suka dipuji, suka disanjung, suka dimuliakan, suka dibesarkan, suka dihormat, suka dikatakan orang-orang yang baik, suka dikatakan orang dermawan, suka dikatakan orang yang lebih banyak beramal beribadah, suka dikatakan orang kita termasuk orang yang soleh atau orang yang solehah, suka himung. Ini termasuk kerusakan batin yang wajib juga ditaubati. Begitu juga yang wajib ditaubati di dalam hati, merasa ujub, rasa bangga diri mempunyai kelebihan daripada orang lain, rasa bangga karena beribadah lebih kuat dari orang lain, bangga berilmu daripada orang lain, bangga lebih mulia, lebih terhormat dari orang lain, bangga lebih kaya dari orang lain. Ini sifat ujub, namanya bahasa Arabnya sifat ujub, sifat bangga. Ini wajib juga ditaubati. Ini merupakan virus yang wajib dihilangkan. Virus-virus ini yang ada di dalam batin kita. Lain lagi, hubud dunya, cinta dunia. Hubud dunia, hubul jah, cinta kepangkatan, cinta kemuliaan, cinta kehormatan, cinta kedudukan. Itu termasuk kerusakan batin juga itu. Karena kata Rasulullah SAW, hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Itu benih-benihnya itu.
Jadi wajib ditaubati. Berapa banyak orang karena cinta dunia rela merampok, rela membegal. Berapa banyak orang yang cinta dunia rela mencuri, rela menipu, rela korupsi, rela berjual diri, dan lain-lainnya. Berapa banyak orang yang karena cinta dunia rela menjual kehormatan dan lain-lainnya. Nah, jadi hubud dunia itu adalah rasu kulli hati-hati. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Jadi cinta dunia itu termasuk kerusakan batin. Itu merupakan virus yang ada di dalam batin kita yang wajib kita hilangkan dengan bertaubat. Apakah kita tidak mencintai dunia itu, tidak lagi kita mengerja dunia? Enggak. Apakah kita tidak mencintai dunia itu, tidak lagi yang asal mulanya bekerja berdagang, yang asal mulanya bertani, berkebun, yang asalnya nelayan, yang asalnya menjadi seorang pejabat? Enggak lagi berkebun, enggak lagi bertani, enggak lagi berdagang, enggak lagi menjadi pejabat, gitukah? Enggak. Artinya kita tidak cinta dengan dunia itu, artinya dunia tidak kita cintai, tetapi yang kita cintai adalah Allah yang menciptakan dunia itu. Karena Allah yang menciptakan dunia itu yang kita cintai, maka pekerjaan dunia yang tetap kita kerjakan, tetap kita bekerja berkebun, bertani, nelayan, berdagang, tetap kita duduk di suatu jabatan, tetap kita bekerja. Tapi karena Allah yang kita cintai, maka pekerjaan kita itu kita niatkan untuk ibadah. Karena Allah yang kita cintai, maka harta, uang yang kita dapatkan dalam bekerja itu kita niatkan untuk ibadah. Maka pekerjaan dan harta yang kita dapatkan itu menjadi ibadah, karena yang kita cintai Allah. Kalau Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan pekerjaan itu yang kita cintai, kalau pekerjaan itu tidak sukses, kalau pekerjaan itu sukses, semuanya menjadi ibadah. Sukses pekerjaan kita, berhasil pekerjaan kita, menjadi ibadah, menjadi ladang ibadah. Begitu juga kalau tidak sukses, tidak berhasil, juga menjadi lahan ibadah, menjadi lahan ibadah karena kita bersabar. Bersabar itu, itu menjadi pahala. Bahkan pahala seseorang yang bersabar ketika mendapat musibah itu lebih besar daripada pahala kita mengerjakan ibadah, karena lebih berat mengusahainya daripada beramal ibadah, daripada mengusahai bersabar itu di dalam mendapat musibah itu. Nah, jadi ketika kita dapat musibah menjadi ibadah, menjadi pahala. Ketika tidak mendapat musibah, ketika pekerjaan kita berhasil, juga mendapat pahala. Karena yang kita cintai adalah Allah yang menciptakan itu pekerjaan dan menciptakan itu hasil pekerjaan. Nah, yang asal mulanya kita cinta dengan dunia, cinta dengan pekerjaan itu, cinta dengan harta itu, kita rubah di dalam hati kita. Nah, kita ya hanya Allah yang menciptakan dunia dan Allah yang menciptakan hasil pekerjaan atau pekerjaannya itu. Allahnya yang menciptakan pekerjaan, Allahnya yang menciptakan hasil pekerjaan itu yang kita cintai.
Ini supaya hati kita tidak termasuk orang yang hubud dunia. Nah, jadi taubat itu hukumnya wajib, baik dosa besar atau dosa kecil, baik dosa kemaksiatan yang zahir atau kemaksiatan yang berhubungan dengan batin. Penjelasan tentang taubat ini yang panjang lebarnya itu di dalam kitab Minahus Saniyah karangan Syed Abdullah Asy'arani. Beliau di sana menjelaskan taubat itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan taubatnya orang yang masih di makam bidayah, ada taubatnya orang yang sudah duduk di makam nihayah. Taubatnya orang yang di makam bidayah, taubat bagi para pemula, yaitu mentaubati masalah dosa-dosa besar, masalah dosa-dosa kecil, masalah dosa-dosa yang berhubungan dengan zahir atau dosa-dosa yang berhubungan dengan batin. Ini taubatnya bagi orang pemula. Kalau taubatnya orang yang sudah di derajat nihaya, yaitu mereka bertaubat kalau lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kedudukannya para aulia, para wali-wali Allah, atau kedudukannya martabatnya para nabi-nabi dan rasul. Pantas para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata, kalau kami ini lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu walau hanya 1 detik, maka kami hukumkan diri kami ini adalah orang yang murtad. Masya Allah, 1 detik aja mereka kalau lupa dihukumkan mereka dirinya orang yang murtad. Kalau kita nggak berani, kita orang yang awam. Kalau kita orang yang awam ini yang bertantu aja kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu dalam sehari semalam, itu pun bisa lupa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kadang-kadang maghrib isya aja yang sholat, kadang-kadang maghribnya aja sholat, zuhur asar enggak sholat, isya dan subuh enggak sholat, hanya 1 kali sholat maghrib aja. Nah itu orang kita yang ditentukannya aja waktunya nih, waktunya sholat ini 5 kali dalam sehari semalam. Bisa 1 kali maghrib aja yang dikerjakan. Itu orang kita. Bisa juga kita orang yang awam ini yang sudah ditentukan maghrib, sholat maghrib itu 3 rakaat, ditentukan di situ agar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang yang awam ini bisa 1 rakaat aja yang ingat kepada Allah, 2 rakaatnya enggak ingat lagi, sudah lupa. Itu bagi kita orang yang awam. Nah, jadi jauh bedanya kita orang yang awam dengan
mereka orang yang sudah menduduki di martabat kawalian dan di martabat para nabi, para rasul. Orang ini sudah menduduki di makam nihayah. Nah, jadi mereka mentaubati kalau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala walau hanya 1 detik. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Ini hujan lebat deras hujannya. Jadi kalau kedengaran di video ini, kalau kedengaran ribut hujannya ini, ampun maaf, memang lebat hujannya, luar biasa, deras airnya keluar. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Fa in kanatil ma'siyatu, maka jika adalah maksiat itu bainal abdi, antara hamba, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, la tata'allaqu, tidak berhubungan maksiat itu bihaqqi adamiyin, dengan hak anak Adam, falaha salah satu syurutin, maka taubat maksiat yang berhubungan dengan Allah ini salah satu syurutin, ada 3 syarat. Nah, jadi kalau kemaksiatan kita, dosa kita hanya berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan anak Adam, tidak berhubungan dengan manusia, maka taubatnya itu syarat-syaratnya ada 3 perkara. Misal kemaksiatan kita yang berhubungan dengan Allah, di antaranya perintahnya kita tinggalkan, sembahyang kita tinggalkan. Ini kesalahan kita terhadap Allah, maka taubatnya ini ada 3. Atau kita meninggalkan perintahnya puasa, kita tidak puasa. Nah, lalu kita bertaubat. Taubatnya ini ada 3 perkara. Atau kemaksiatan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Jadi kemaksiatan ini hanya berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan manusia. Misalnya apa? Kita makan babi. Nah, maka taubatnya itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Ulun jar kawanai ampeh dah memakan babi. Tapi jar amun gangan-gangannya tuh masih aja lagi ada. Bah sama ay dagingnya ampih memakan, gangannya aja masih sama ya, gangannya aja lawan dagingnya tuh sama pada harapnya juga. Nah, jadi dagingnya jangan lagi dimakan, kuahnya pun jangan lagi juga dimakan. Namun tetap memakan
kuahnya, nah itu sama dengan memakan dagingnya. Nah, makan daging, makan babi, makan dupan, makan warek, makan ular, makan kura-kura, makan bidawang, itu kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib ini ditaubati. Wajib ditaubati. Nah, apalagi ya semua pekerjaan kemaksiatan kita yang hanya hubungannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Kemaksiatan kada ada hubungannya kemaksiatan dengan Allah, ada dengan manusia, maka itu namanya kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah. Nah, maka syarat-syaratnya ini, nah, salah satu syurutin, ada 3 syarat. Ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyati, salah satu daripada 3 syarat taubat yang berhubungan kemaksiatan itu dengan Allah, salah satunya ayyuqli'a anil ma'siyati, bahwasanya mencabut oleh seseorang anil ma'siyati, daripada kemaksiatan itu. Arti mencabut ini ampiham, asalnya makan babi ampiham, asalnya makan ular ampiham, asalnya makan bidawang, makan bioko, makan kura-kura ampiham, asalnya makan warek ampiham. Apalagi asalnya makan obat bodrek sekapeng ampiham, makan keas kamik, makan komik sabok ampiham, asalnya menyabu ampiham. Ampih ini ayokli angarnya, mencabut. Asalnya lagi kada sambahyang, bertobat ampiham kada sambahyang. Asalnya kada puasa ampiham kada puasa, puasaan sudah. Nah, ini mencabut ngarannya. Amun kaya tadi ampihai makan dagingnya, tapi jangannya tetapai jangan kura-kuranya, misalnya kuah kura-kuranya, kuah ularnya kada lagi memakan, bidawangannya kada lagi memakan, kuahnya memakan aja. Itu kada mencabut ngarannya, masih memakan. Nah, asalnya melahong ampe dampiham. Nah, ada lagi menggawi ulun jar, kada lagi menggawi. Nah, tapi muntahil hilap berjalan-jalan ke situ, tak ulangnya pulang, nah berbahaya, babuliki pulang itu ngarannya kada mencabut. Jadi wajib baampih, maampihin yang pertama nih, baampih dicabut. Apa lagi? Nah, kemaksiatan mamakan riba, mamakan nang subhat, meminjam duit nang babunga, lalu duit nang babunga ini menjadi baras. Kalau nyoba taubat, buang barasnya, jangan lagi dimakan, buang barasnya.
Namun dimakan karena bahaya, tetap dimakan karena mencabut karena jadi darah daging. Nah, asalnya ditukarakan barang nang subahat, barang harta nang subahat, barang nang riba, ditukarakan ke pakaian. Pakaiannya jangan lagi dipakai. Dibawa sembahyang kada sah, sebagaimana keterangan oleh Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau pakaian, minuman, tempat kita bawa sembahyang, maka kada sah sembahyang kita. Kita bawa puasa, kada sah puasa kita. Kita bawa berumrah, kada sah umrah kita. Kita bawa haji, bahaji, kada sah bahaji kita. Kita sumbangkan, kada sah sumbangan kita. Kita sedekahkan, kada sah sedekah kita. Kalau harta yang haram, harta yang subhat, kita sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke langgar, sumbangkan ke musalla. Itu namanya manajisi masjid, manajisi musalla, manajisi langgar. Kalau kita beriakan harta yang haram, harta yang subhat, harta yang riba kepada fakir miskin, kita beriakan kepada anak yatim, berarti kita meracuni fakir miskin, meracuni anak yatim. Apalagi diberiakan kepada ustadz, meracuni sidin, membuat kada sah. Gara-gara kita ada sah sembahyang orang di masjid, kita manajisi masjid, kita yang menanggung orang semasjidan, kita yang menanggung orang samusalla, orang salanggaran ke desa sembahyang orang. Gara-gara kita menyumbang dengan harta yang haram, harta yang subhat, harta yang riba ke masjid, ke langgar, ke musalla. Gara-gara kita memberikan kepada fakir miskin, sembahyangnya ada sah, kita yang menanggung. Gara-gara kita memberikan kepada anak yatim, maka sembahyangnya, ibadahnya ada sah, maka kita yang menanggung dosanya. Apalagi harta yang haram, harta yang riba, harta yang subhat, kita bawa beselamatan, kita bawa bearwahan, kita bawa bahaulan, kita undang 100 orang, undangan ini 100 orang yang memakan, maka hukumnya kita meracuni orang nang 100 itu, membuat orang nang 100 itu ada sah amal ibadahnya karena memakan harta yang haram, harta yang subhat, harta yang riba. Orang kada tahu, kitalah yang menanggung dosanya. Nah, bahaya ini. Jadi ini dicabut, jangan sampai diberiakan ke fakir miskin harta yang haram yang subhat ini. Jangan sampai disumbangkan harta yang haram, harta yang subhat, harta yang riba ini. Jangan disumbangkan ke masjid, jangan disumbangkan ke langgar, jangan disumbangkan ke musalla, jangan disumbangkan ke madrasah, ke pondok pesantren, ke TV Al-Quran. Jangan. Nah, ini mencabut syarat-syarat bertaubatnya. Ini adalah ayyuqli'a anil ma'asiyati, bahwasanya hendaklah mencabut oleh seseorang anil ma'asiyati, daripada ini kemaksiatan. Jadi berat, masalah taubat ini berat. Kalau sudah harta yang haram ini menjadi rumah, kalau sudah menjadi kebun kita, malah kabur kita sudah berpuluhan hektar misalnya, atau 3 hektar, 4 hektar menjadi pehomaan, menjadi rumah kita, sudah menjadi kendaraan, menjadi mobil. Kita hendak bertaubat nih, disuruh ini mencabut, kadang disuruh, kadang memakai lagi. Waduh, ini kayak apa ini? Jadi betapa beratnya orang yang bertaubat nih. Nah, oleh karena itu nanti selanjutnya
di dalam hadis ini, orang yang bertobat itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat ini adalah orang yang dapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah, orang yang beruntung, orang yang bertaubat ini. Orang yang termasuk orang yang pilihan, orang yang terpilih. Jadi bersyukur benar kalau kita dapat hidayah, dapat petunjuk, ingin bertaubat, bersyukur benar. Berarti kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab lain diterangkan hidayah itu lebih mahal daripada langit dan bumi, dan lebih mahal daripada isi-isinya langit dan bumi ini. Jadi kesimpulannya, seandainya langit ini milik kita sendiri, bumi ini milik kita sendiri, seluruh isi kekayaan di bumi, di permukaan bumi, di laut ini milik kita sendiri, tapi kita tidak mendapat hidayah, itu percuma ya, ada artinya. Jadi syukur alhamdulillah kita ini yang mendapat hidayah, berarti angin dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Berarti kita mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita iman, menguatkan kita Islam, menguatkan anak istri kita, zuriat kita kuat imannya, Islamnya, diberikan hidayah, dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taubat, pekerjaan yang berat ini. Kalau sudah menjadi harta yang seperti ini berat ini. Maka ya Pak Guru, banyak pada harta ulun ini nang dari asal riba ini kayak apa yuk bisa lokotkan duitnya, dibuang kah? Karena mun ulun sumbangkan guru ke masjid, ke tempat ibadah kan juga nih maracu bapak panajisi juga nih lawan masjid, musalah langgar, beriakan ke orang meracuni orang, kayak apa duitnya banyak nang ini, maka ulun kedenak lagi memakai ini. Sudah ulahkan ke jalan aja, karena kada berhubungan dengan ibadah. Sumbangkan jalan-jalan nan rosak, di mana jalan-jalan nan rosak? Karena kada dimakan tuh, jalan tuh kada dimakan, kada dibawa ibadah, jalan tuh dibuang duitnya, percuma. Sayang juga kan dibuang duitnya, dibakar misalnya duitnya, percuma. Ulahkan ke jalan. Ulahkan ke jalan itu, jalan yang rusak-rusak diaspalakan. Habis duitnya, diulahkan ke jalan itu kok udah ada habis pian, sampai beberapa kilo, apalagi sampai puluhan kilo habis, apalagi sampai ratusan kilo, berapa miliar aja duit itu talah dijalanin aja. Atau apalagi ulahkan wisi umum, tempat bahira bakami, wadah bahira, wadah bakami, lah duit najis ulahkan gitu, ke tempat wadah najis saya ulahkan. Ulahkan wadah najis. Nah, jadi syarat-syarat yang pertama, kemaksiatan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah ayuqli'a anil maksiati, bahwasanya mencabut, bahwasanya berhenti sama sekali daripada kemaksiatan itu. Asalnya kada sembahyang, ampiham kada sembahyang. Asalnya kada puasa, ampiham kada puasa. Asalnya durhaka lawan mama, lawan abah, ampiham durhaka lawan mama, lawan abah. Tapi kalau itu berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Kalau durhakakan kita lawan orang tua, nah itu lain lagi kisahnya. Nah, jadi yang pertama syarat-syarat tobat itu bahwasanya mencabut, beampih, ada lagi lawan maksiat itu.
Kada lagi memakan, kada lagi meminum, kada lagi memakai, kada lagi menempati. Wasani, dan yang kedua, ayanda ma'ala fi'liha, bahwasanya syarat-syarat yang kedua taubat terhadap maksiat kepada Allah. Yang kedua, ayanda ma'ala fi'liha, bahwasanya menyesali oleh seseorang ala fi'liha, atas perbuatannya. Menyesal benar, ada sembahyang nih, Allah mulai balik berakal, maka wajib bila sudah balik berakal nih wajib sembahyang. Banyak ulun kada sembahyang, menyesali. Banyak ulun tamakan nang riba, banyak ulun tamakan nang haram, banyak ulun tamakan nang subhat, banyak ulun tamakan nang obat-obatan nama mabukakan, ada juga ulun tamakan sabu. Bertaubat, menyesali nih, menyesal. Ada sebagian guru-guru kita itu, sidin ini bangun tengah malam bertaubat ini, menyesal sih, nangis sidin. Iya, sampai andok sidin tuh basah andok sidin ini. Saking sidin menyesalnya menangis itu, sampai basah andoknya, menyapui banyu matai. Di dalam kitab lain, kalau kita tuh menangis bertaubat ini, karena menangis sangat menyesalnya ini, banyu mata itu kita sapuakan ke seluruh tubuh, ke seluruh awak kita ini. Itunya menjadi saksi karena di akhirat banyu mata kita ini, kita orang yang kembali kepada Allah, orang yang termasuk kita orang yang bertaubat, orang yang taubat nasuha. Jadi di sebagian kitab lain itu diterangkan haram api neraka memakan daging tubuhnya. Wah, jadi bagus banget kita bertobat sampai menangis, bagus, sampai keluar banyu mata tadi. Sapuakan seluruh tubuh kita banyu mata itu. Menyesal, nyesali. Walaupun yang kita baca taubat istighfarnya itu pendek ya, astagfirullahaladzim, sambil membayangkan kesalahan mata kita, kemaksiatan mata kita, sambil membayangkan, mengingati, sambil menyesali kemaksiatan mata kita, sambil menyesali kemaksiatan telinga kita, kemaksiatan mulut kita, kemaksiatan tangan kita, kemaksiatan parut kita, kemaksiatan kemaluan kita, kemaksiatan batis kita. Sambil membaca istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ulun ya Allah, ampun ulun ya Allah, ulun ampih ya Allah, ada lagi menggawi, ulun menyesal ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampun ulun ya Allah. Itu syarat yang kedua. Wasalisu, dan syarat yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, syarat-syarat taubat kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah, ayazima, bahwasanya hendaklah mencita-cita oleh seseorang alla ya'uda ilaiha, bahwa tidak mengulangi lagi oleh seseorang ilaiha kepada itu maksiat abadan, selama-lamanya. Jadi bercita-cita selama-lamanya sampai ke mati kada lagi menggawi. Jadi syarat taubat yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan kemaksiatan dan dosa kita kepada Allah, pertama tadi mencabut dengan kemaksiatan itu, yang kedua menyesali, yang ketiga bercita-cita kada lagi paulangi, kada lagi membuliki. Fa in fukida ahadut salasati lam tasihha taubatuhu, maka jika ditiadakan salah satu
daripada yang 3 syarat ini, lam tasih atau taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Nah, misalnya menyesal aja, ada lagi menggawi, tapi kan dicabut. Dalam arti kan dicabut ini hartanya tetap dipakai. Nah, ada sah bertaubat, hartanya tetap dipakai, sejadahnya tetap dipakai, rumahnya tetap dipakai, makanannya tetap dimakan, minumannya tetap diminum, duitnya tetap dipakai, duit yang harta yang riba. Nah, ini lam tasih taubatuhu, ada sah taubatnya. Nah, jadi taubat ini berat, nyaman disambat, mamalakan ngalih mamalakan. Kalau sudah menjadi harta kekayaan yang sudah lain, mun kadada berhubungan dengan harta ini, kira-kira rasa nyaman sedikit taubatnya. Tapi kalau sudah menjadi harta ini, saya sudah menjadi harta malah sudah menjadi rumah, sudah menjadi kabun, sudah menjadi mobil, sudah menjadi peternakan. Wah. Berat ini. Ini tergantung orang yang dapat hidayah, dapat petunjuknya lagi nih. Nah, cukup sampai di sini aja dulu pembelajaran kita. Nanti selanjutnya kita bicarakan masalah taubat yang berhubungan dengan anak Adam. Nah, hanya cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti pembelajaran kita tentang masalah taubat yang berhubungan dengan kemaksiatan kita kepada anak Adam. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam dan dapat hidayah, dapat petunjuk. Begitu juga mudah-mudahan anak keturunan kita, ahli keluarga kita kuat iman, kuat Islam, dapat hidayah, dapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan dan murahkan rezeki kita, rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita seluruh kita, ahli keluarga kita husnul khatimah. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.